Sejarah Kabupaten Jombang. Pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedangkan Gapura Selatan adalah Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Hingga ini banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefiks Mojo, diantaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, Mojo Kuripan, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Tahun 1811 didirikan Kabupaten Mojokerto, di mana meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Jombang merupakan salah satu residen di dalam Kabupaten Mojokerto. Bahkan Trowulan, di mana merupakan pusat kerajaan Majapahit, adalah masuk dalam Kewadeanan Jombang. Pada tahun 1910, Jombang memperoleh status kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto dengan Raden Adipati Arya Soeradiningrat sebagai Bupati Jombang pertama. Masa pergerakan nasional, wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam menentang kolonialisme. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten Jombang dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang merupakan masih bagian dari Kerajaan Majapahit yang kebudayaannya tidak hilang begitu saja dan masih dilakukan atau dilaksanakan hingga sekarang. Kabupaten Jombang memiliki banyak sekali unsur-unsur kebudayaan yang bermacam-macam yang akan dijelaskan sebagai berikut. Sistem kepercayaan. Masyarakat Jombang memiliki kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yang bisa dikenal dengan istilah kejawen atau abangan. Sistem kepercayaan kejawen ini dipimpin oleh seorang bopo. Biasanya menyembah pohon besar dan benda-benda pusaka dengan menggunakan sesaji berupa arang, kemenyan, dan makanan manusia sehari-hari seperti rokok, telur, ketan, dan pisang. Di samping itu, sejarah kota Jombang yang merupakan masih wilayah kerajaan Majapahit juga terpengaruh dengan kepercayaan agama Buddha dan Hindu Siwaisme yang dibuktikan dengan candi yang berada di Trowulan, Mojokerto, dan di kota Jombang juga terdapat bukti berupa Candi Rimbi di Kecamatan Bareng dan tempat pertirtaan kerajaan Majapahit yang pada zaman kerajaan Prabu Erlangga seperti Sumur Pengantin Sendang Made dan Sumber Beji. Selain itu juga agama Kristen terdapat gereja tertua yang berada di Kecamatan Mojowarno. Agama Konghucu terdapat kelenteng tertua di Kecamatan Gudo. Kemudian agama Islam yang menyebar luas di Kabupaten Jombang terdapat berbagai macam masjid. Salah satunya adalah Masjid Jami yang bersebelahan dengan alun-alun kota Jombang. Kesenian. Kabupaten Jombang salah satu kabupaten yang memiliki tingkat masyarakat multikultural yang tinggi. Salah satu kebudayaan yang berasal dari Kabupaten Jombang adalah besut, yang menjadi cikal bakal lahirnya ludruk. Besutan merupakan seni tradisional yang berkembang luas di masyarakat Jombang dan sekitarnya, tanpa diketahui secara pasti siapa penciptanya. Sejarah besutan tidak bisa dipisahkan dari sejarah lerok yang merupakan cikal bakal ludruk. Lerok merupakan cikal bakal ludruk besutan. Lerok juga dikenal dengan istilah ludruk ngamen. Lerok merupakan bentuk permulaan kesenian ludruk yang berlangsung pada tahun 1907 sampai 1915 di daerah Jombang.
Besutan ini merupakan cikal bakal adanya kesenian ludruk. Jadi dulu itu sebelum ada kesenian ludruk, yang lebih dahulu itu kesenian besutan. Besutan itu ada yang menyebut dari kata bekto maksud. Nah, jadi dulu itu dipakai untuk menyindir bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Para muda gak ono sing weruh kesenian besutan iki. Diceritani karo bapake, diceritani karo mbake, bahkan mbake bapake dungare nek roh besutan niku kaya apa. Mereka hanya angan-angan saja. Nah, dengan adanya dihadirkan tokoh besut pada sebuah acara kebudayaan Jombang, itu membuat anak-anak para generasi muda ini tahu, oh itu besutan. Seni tradisional besutan diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18 dan merupakan pengembangan seni lorek yang sudah merakyat. Dalam buku Surabaya Tempo Dulu buku 1, Dukut Widodo menyebutkan besut merupakan akronim dan bekto maksud atau membawa maksud. Kesenian ini mempunyai arti mbebet sing lungset agar setelah dibesut menjadi licin. Ibarat pakaian yang lungset disetrika menjadi halus. Jadi besutan dapat mengobati pikiran-pikiran yang sakit agar menjadi normal dan sehat. Sehingga diharapkan selesai pertunjukan penonton mengerti akan makna yang tersirat dan rangkaian pertunjukan besutan. Sistem teknologi. Masyarakat Kota Jombang pada zaman dahulu dalam hal pertanian masih sangat tradisional dan ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan alat bantu hewan sapi atau kerbau sebagai alat bantu tenaga membajak sawah. Dan alat transportasi yang digunakan yaitu menggunakan kuda atau sapi yang menarik gerobak atau cikar. Cikar merupakan sebutan masyarakat Jombang, yaitu gerobak roda yang bisa dipasangkan pada kuda atau sapi untuk mengangkut orang maupun barang. Teknologi memanen pun hasil tanaman masyarakat juga masih sangat tradisional, yaitu memukulkan padi ke benda-benda keras seperti kayu dan batu. Ketika Belanda datang, yang membawa pengaruh teknologi besar bagi masyarakat Kota Jombang ke arah yang lebih maju, seperti terdapat banyak sekali lori, atau orang Jombang biasanya menyebut dengan kereta tebu, dan sampai sekarang masih dijumpai peninggalan bekas rel lori tersebut di berbagai daerah di Jombang. Tetapi di zaman sekarang, masyarakat Jombang sudah banyak yang menggunakan teknologi canggih seperti laptop, handphone, dan alat-alat pertanian yang menggunakan mesin, seperti membajak sawah dengan menggunakan traktor, menanam dan memanen menggunakan mesin bantu. Dari segi transportasi yang sudah lebih canggih dan banyak industri yang berkembang di Kabupaten Jombang. Sistem bahasa. Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Jombang. Bahkan Jawa yang dituturkan banyak memiliki pengaruh dialek Surabaya yang terkenal egaliter dan blak-blakan. Kosakata dialek Jombang mengandung
70% berasal dari dialek Surabaya dan 29% dari dialek Mataram. Sedangkan sisanya adalah kosakata khas Jombang sendiri. Contoh-contoh kosakata Jombang diantaranya sebagai berikut. Arek artinya bocah, nyelang atau nyileh artinya pinjam, cekake artinya ampas kopi, glati artinya pisau, ket biyen artinya sejak dulu. Mata pencaharian masyarakat di Kota Jombang. Letak geografis Kota Jombang sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Mata pencaharian masyarakat Jombang yang mayoritasnya adalah petani dan berkebun. Karena daerah Jombang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur dan jauh dari laut. Pada daerah dataran rendah masyarakat juga biasanya menanam tembakau, padi, jagung, tebu, dan makanan pokok lainnya. Sedangkan di dataran tinggi masyarakat Jombang banyak memiliki perkebunan kopi terutama di wilayah Pegunungan Wonosalam.